Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang UML kelas diagram. Jadi sebelum kita melakukan coding, seharusnya kita melakukan desain. Idealnya seperti itu. Jadi sebelum kita membuat sebuah sistem, itu mestinya kita melakukan desain terlebih dahulu. Nah, di UML itu tipe-tipenya banyak sekali ya. Jadi kita lihat di sini ada structural, ada behavior. Nah, untuk yang akan kita bahas kali ini adalah kelas diagram, yang mana termasuk ke dalam structural diagram. Oke, nanti kalau di mata kuliah rekayasa perangkat lunak biasanya kita akan belajar tentang use case, activity, sequence, dan sebagainya, seperti itu. Oke, untuk kelas diagram, jadi ini adalah desain yang dilakukan biasanya untuk membuat sistem yang menggunakan pemrograman berorientasi objek. Jadi ini ada kelas-kelas yang kita desain dengan atribut-atributnya apa saja dan metodenya apa saja, seperti itu. Jadi di sini gambarnya kotak-kotak gitu ya. Jadi terdiri dari 3 bagian. Yang paling atas adalah nama kelasnya ya, kemudian di tengah itu adalah nama-nama atributnya, kemudian yang di paling bawah adalah nama method atau operationsnya. Nah, di sini kelas-kelas itu akan saling berelasi juga. Jadi ada panah-panah yang menggambarkan relasi antar kelas, seperti itu. Nah, ini contohnya, ada contoh kelas diagram for order processing system. Jadi di sini kita lihat ada 4 kelas, ada kelas customer, ada kelas order, ada kelas product, ada kelas stock. Yang mana kelas antar kelas ini saling berelasi. Jadi di sini ada relasi association. Yang ini adalah relasi agregasi, seperti itu. Nah, kita lihat di sini customer memiliki atribut, ada customer ID, customer name, address, phone gitu ya, dengan tipe datanya masing-masing. Kemudian di kotak paling bawah ini di sini ada metodenya. Jadi ada add customer, edit customer, delete customer, dan sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, antara kelas customer dengan kelas order ini memiliki asosiasi. Jadi ini adalah multiplicity-nya 0 atau 1 customer ya bisa melakukan order 1 atau lebih. Nah, seperti itu. Nah, setiap order itu terdiri dari produk-produk ya, yang mana produk-produk itu juga memiliki atribut. Ada produk ID, produk price, produk type ya. Dan ini adalah tipe-tipe datanya. Dan di kelas produk tersebut juga memiliki metode ya, metode yang mana untuk kelas produk tersebut lakukan. Ada apa? Ada add product, modify product, select product, seperti itu. Begitu juga untuk yang stock ya. Nah, ini produk dan stock itu ada hubungan agregasi juga untuk melihat stoknya. Jadi ketika dia ada customer melakukan order ya, ordernya order produk apa, kemudian produknya itu berelasi dengan data stok. Jadi stoknya seperti apa di gudang, seperti itu. Oke, ini adalah contoh dari kelas diagram. Next, kita coba untuk membuat sendiri kelas diagram menggunakan tool Power Designer. Saya asumsikan kalian sudah menginstal Power Designer masing-masing. Jadi kita buka Power Designer seperti ini.
kita klik. Saya menggunakan versi 15.2. Oke, yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat new project. Jadi misal kita kita ada project gitu ya, untuk sistem informasi, entah itu sistem informasi kepegawaian, sistem informasi akademik atau sebagainya gitu ya. Desainnya itu nantinya itu tidak hanya berisi kelas diagram, tapi juga diagram-diagram yang lainnya. Jadi kalau ingin menjadikan satu, itu kita bisa menggunakan new project ya. Kita klik di file, kemudian new project, kemudian beri nama sesuai dengan nama projectnya ya. Karena ini kita akan membahas tentang UTS yang lalu, jadi kita ingin menggambarkan kelas diagram dari soalnya UTS tersebut. Jadi berikan nama yang sesuai dengan peruntukannya ya, bebas, tapi kira-kira yang mana yang kalian pahami untuk nantinya kalau kalian mencari diagram yang sudah kalian buat, seperti itu ya. Saya beri nama seperti ini. Oke, ini ada warning bahwa saya sudah pernah menggunakan nama ini sama persis ya. Mungkin bisa kita tambahkan underscore 1. Oke, nah ini adalah project baru yang barusan kita bikin. Nah, untuk membuat kelas diagramnya itu kita bisa klik kanan di projectnya, kemudian pilih new, kemudian pilih yang object oriented model. Nah, di sini ada banyak pilihan ya untuk object oriented modelnya. Selain kelas diagram, ada object diagram, kemudian package diagram, use case, dan sebagainya. Oke, kita pilih yang kelas diagram karena kita ingin membuat kelas diagram. Sesuaikan dengan namanya. Oke, saya beri nama seperti ini, kemudian kalian cek. Nah, di sini ada object language-nya. Jadi kita membuat kelas diagram itu menggunakan notasi yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang akan kita bikin nantinya. Kalau di sini kita pilih Java. Kita klik OK. Nah, oke ya, kita berhasil membuat satu model. Di sini, di tengah sini ada kanvas. Jadi kita pengerjaannya nanti ada di kanvas ini. Kemudian kita lihat di atas ini ada tool-tool yang bisa kita pakai. Ya, jadi ada mulai dari kelasnya dan relasinya gitu ya, sampai zoomingnya, kemudian penataannya dan sebagainya. Oke, yang pertama kita harus pilih adalah kelas. Kita klik kelas. Oke ya, jadi semudah ini untuk membuat kelas. Oke, tinggal klik seperti itu. Kemudian kalau ingin melakukan modifikasi, kita bisa ganti ke mode pointer ya. Kita ganti ke mode pointer. Kita lakukan penataan seperti ini. Kita double klik untuk kelas yang ingin kita modifikasi. Jadi kalau ingin membesarkan kanvasnya, bisa dengan CTRL scroll ke atas. Nah, seperti ini. Oke, kita double klik, kemudian kita beri nama. Oke, kita ingin membahas ini dulu untuk implementasi dari kelas diagramnya. Jadi dari soal UTS kemarin ya, di sini ada soal pada suatu universitas terdapat pegawai yang terdiri dari dosen dan staf ya, tenaga kependidikan.
Oke, kita bikin kelas pegawai untuk menjadi parent kelasnya. Nah, seperti ini. Ini untuk nama kelasnya. Kita lakukan apply. Oke. Nah, kemudian kita berikan lagi untuk kelas dosen. Oke. Yang ini kelas staff kependidikan. Ya. Jadi kalau untuk penamaannya kita boleh menggunakan spasi, tapi nanti akan di convert oleh si Power Designer-nya menjadi ini code-nya ya. Jadi walaupun kita bikinnya menggunakan spasi, tapi nanti sama dia spasinya dihilangkan. Jadi boleh ya, bebas ya. Jadi kalian ingin menggunakan spasi atau tidak. Tapi yang jelas nanti ketika di generate ya, dijadikan Java code, itu nanti dia tidak boleh mengandung spasi. Tapi kalau kita terbiasa ingin melakukannya seperti ini juga boleh. Oke. Kemudian untuk dosen di sini ada level-levelnya ya, ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor, seperti itu. Oke, ini asisten ahli, kemudian lektor ya, kemudian kita butuh satu kelas lagi, 2 kelas lagi untuk lektor kepala, kemudian untuk profesor. Nah, seperti ini. Oke, yang untuk staf tenaga kependidikan ada kepala subbagian, kemudian ada kepala bagian. Nah, seperti ini kira-kira. Oke ya. Nah, kelas-kelas ini belum berelasi, padahal kita ingin menggunakan relasi inheritance ya, multi level inheritance. Nah, di Power Designer kita bisa menggunakan inheritance ini dengan istilah generalization ya. Jadi kita klik gambar yang seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk menggambarkan relasi inheritance atau pewarisan. Oke, kita klik aja, kemudian kita dragnya itu mulai dari subkelasnya ke superkelasnya. Jadi dari anaknya ke parentnya, ke orang tuanya. Kita klik, kita drag ke parentnya seperti ini ya, seperti ini. Oke ya, lakukan untuk yang lainnya juga ya. Nggak masalah ya, panahnya misalkan panahnya kurang rapi, nanti bisa kita rapikan, bisa kita atur sedemikian rupa. Oke. Nah, ini kalau kalian double klik, kita klik preview ya, maka kita ada bahasa pemrograman Java nih ya, yang sudah berhasil di convert oleh Power Designer-nya. Jadi kita di sini menggunakan Power Designer itu kelebihannya adalah kita bisa melakukan desain, kemudian kita bisa mengenerate ke bahasa pemrograman yang kita inginkan ya. Oke, kita preview. Nah, ini ya, kita lihat bahwa ada public class dosen extends pegawai. Jadi dia relasinya itu sudah terbentuk di sini. Oke, begitu juga untuk yang ini. Nah, staf pendidikan extends pegawai seperti itu. Oke ya.
Baik, ini untuk kelas-kelasnya sudah terbentuk relasi. Kemudian selanjutnya adalah kita memberikan atribut beserta metode-metodenya. Ya, ini adalah hasil dari kelas diagram yang sudah ditambahkan, dilengkapi atribut beserta metode-metodenya. Kita lihat bahwa di sini sudah ada relasi inheritance, yang mana super kelas yang paling atas adalah kelas pegawai yang mempunyai subkelas dosen dan staf tenaga kependidikan seperti ini. Oke, kita coba untuk melakukan generate ke Java code. Jadi di Power Designer ini adalah kelebihannya, dia bisa melakukan desain sekaligus kita mengenerate ke Java code. Oke, kita pilih untuk direktorinya, dimana kita ingin menyimpan hasil dari generate-nya. Silakan dipilih untuk foldernya masing-masing. Oke, saya taruh di folder percobaan aja ya. Kalau mau make new folder silakan nanti make new folder bisa. Kita oke di sini. Oke, kita apply, kita oke. Nah, ini hasil generate-nya. Kita lihat tidak ada error. Kemudian langsung cek di Explorer hasil dari generate-nya. Nah, ini ya. Ini hasil dari generate-nya. Kemudian kita ke NetBeans untuk membuat new project. Jadi nanti source code hasil generate itu tadi dimasukkan ke dalam folder project hasil bikinannya NetBeans. Oke, saya berikan nama project name-nya Kepegawaian Universitas. Kita finish. Oke, tanpa ada file apapun dulu ya, kosongan. Oke, kemudian kita pilih yang tadi, kita cut, masukkan ke dalam folder yang sudah dibikin lewat NetBeans tadi. Masukkan ke dalam folder src. Oke. Nah, kita kembali ke NetBeans, kita lihat bahwa source code-nya sudah masuk ke dalam projectnya. Nah, ini hasil dari generate yang dari Power Designer seperti ini. Jadi masih kosongan di dalam metode-metodenya. Mungkin kalau misalkan ini ada return 0 gitu ya, cuman tetap nanti kita harus modding di dalamnya. Jadi ini hanya memudahkan kita untuk membuat semacam kerangkanya seperti itu. Nah, ini ya, kita lihat tadi ada metode setter getter yang sudah dibikinkan. Kemudian ini adalah konstruktornya. Untuk konstruktornya bisa kita isikan inisialisasi awal, nilai gaji pokoknya, tunjangan kehadiran, dan tunjangan lemburnya. Nah, ini nilainya bebas, silahkan ditentukan bebas. Ya, jangan lembur. Sesuai dengan soalnya itu kita tunjangan kehadirannya per hari, kemudian tunjangan lemburnya per jam.
Nah, kemudian ini setter getternya bisa dikondisikan ya, nanti kalau misalkan ingin membuat validasi bisa dimasukkan ke dalam metode setternya. Jadi harus angka atau boolean string atau seperti apa, nah itu bisa kalian kondisikan di dalam metode setternya. Oke, ini kita beri contoh ya. Semisal kita melakukan perhitungan untuk tunjangan lemburnya, berarti kita harus memanfaatkan metode getter yang sudah ada dikalikan dengan satuan per jamnya ya, tunjangan lembur satuan per jam. Oke, rumusnya, hasil perhitungannya ditampung oleh sebuah variabel. Kita beri nama variabel JML tunjangan lembur. Ini sesuaikan dengan tipe datanya dari return value-nya. Ya. Jadi yang di return adalah JML tunjangan lembur. Oke, begitu juga untuk tunjangan kehadiran. Jadi sebenarnya ini prinsipnya sama, mirip dengan video sebelumnya yang pernah kita bahas. Oke, jangan lupa yang di return adalah JML dengan kehadiran, jadi sesuaikan dengan peruntukannya ya. Nah, ini untuk take home pay nya. Ditambah gaji pokoknya ya, take-home-nya gaji pokok plus tunjangan kehadiran plus tunjangan lembur. Oke, kita tambahkan gaji pokok, kemudian kita tampung dalam satu variabel. Seperti ini. Kemudian jangan lupa di return. Jadi ketika ada yang memanggil metode hitung take home pay, maka yang diambil adalah nilai dari JML take home pay. Oke, dari kelas pegawai sudah kita lengkapi. Nanti silakan lakukan hal yang sama untuk melengkapi metode-metode yang dimiliki dari kelas dosen, kepala bagian, subbagian, dan sebagainya. Pembahasan video kali ini hanya sampai generate Java code dari kelas diagram yang sudah kita rancang bersama tadi. Baik, terima kasih.